Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ibu bapak, alhamdulillah, puji syukur pada siang ini kita dipertemukan. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini amal soleh bagi kita semua. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan ke majelis ilmu itu akan melebur dosa-dosa kita, akan mengangkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu ada yang datang jam 9 enggak? Luar biasa, pahalanya lebih besar daripada yang datang jam 10:04 seperti Pak Aang. Ya. Mohon maaf Bu, saya tadi jam 7:30 ngisi manasik dulu. Habis dari sini saya ngajar di program Pasca Sarjana. Habis dari sini nanti ada acara lagi. Ya, jadi pakai baju resmi karena mau nguji nanti siang. Ya. Kalau pakai jas haridang. Karena kalau nguji itu harus pakai jas atau dasi atau pakai batik. Tapi saya lewat gitu. Neka jika ke undangan sen aya kedengaran. Ada. Jadi saya klarifikasi gitu. Ini jika ke undangan. Jadi ya. Oke, Ibu Bapak, saya akan berbicara tentang membangun rumah yang soleh, ya. Rumah tuh ada dua Bu, ada rumah fisik, ya. Ini rumahnya enak, besar, ya, dipakai pengajian. Ini rumah berkah tuh kayak gini, ya. Kalau rumah kita nggak besar, minimal berkah, suka dipakai. Kalaupun nggak mengundang banyak pengajian, minimal ibu bapak ngaji di situ, anaknya ngaji di situ, supaya rumah kita berkah, ya. Jadi rumah tuh ada bermakna fisik, rumah seperti ini rumah secara fisik, ya kan? Nah, Allah memberikan rezeki kepada kita beda-beda. Ada rumah yang besar seperti ini, ada rumah yang sedang, ada rumah yang kecil. Enggak apa-apa, yang penting ada rumah lain, yaitu rumah yang di dalamnya ada orang-orang soleh. Yang indah itu rumahnya secara fisik besar, pengisinya soleh. Nah hari ini makanya tema kita tentang membangun rumah yang soleh. Ada dua, rumah bisa bermakna fisik, rumah bisa bermakna penghuni-penghuninya, ya. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, bapak ibu pernah mendengar rumah yang sakinah? Bukan perumahan sakinah mah di ujung Berung, rada naik ke gunung karena ojeknya 12.000, bukan. Bukan perumahan sakinah. Rumah sakinah pernah dengar? Pernah dengar nggak? Cenah, iya rumah teh meni sakinah gitu ya. Padahal yang punyanya mah Agus Wahyudin, istrinya Wiwi Komariah. Tapi kemudian rumahnya disebut rumah sakinah. Ya bukan rumah Pak Agus, bukan. Rumah Bu Wiwi, ini rumah sakinah. Berarti itu tidak bicara tentang rumah fisik, tapi rumah batin, ya. Nah, rumah sakinah itu, Bu, nih saya mencari beberapa informasi, ya. Nah, gambaran rumah sakinah. Satu, rumah sakinah itu tempat mencurahkan kasih sayang. Itu rumah sakinah. Tempat mencurahkan kasih sayang, ya. Karena manusia itu makhluk yang harus menyayangi dan disayangi, gitu. Bu, lamun urangna bager penuh sayang, boro-boro orang ucing ge sering datang ke urang. Ya Allah, bener, ya kan? Paham Bu? Enggak, misalnya ya, saya teh kalau ada makanan sisa yang apa? Yang tulang-tulang, saya suka bilang ini dipisahkeun tah. Simpen dina udah rentah ke ucing karunya. Saya teh ngomong gitu. Nah deket tempat sampah rumah saya teh ucing teh meni gararenut atuh. Kan ari ucing di dekat rumah ibu begangnya cileuhan. Ari kucing di dekat rumah saya mah meni lintu. Jeung apek jeung sok mawa babaturanna. Tadi mah hiji, ayeuna teh tos 7. Naon? Kalau
penuh kasih, boro-boro manusia, ucing juga lintuh betah jeung mawa babaturana. Saya ingat tadinya ucingna 2, ini setuju gitu ya. Pembantu saya suka bilang, Pak, nah hanya mah tercekap, ada 7 orang ya kan, 7 ucing jigana sebentar lagi nu 7 teh mawa babaturana deui, masing-masing 2, 14. Nah jadi nggak, saya ingin bicara ya, kalau bicara tentang membangun rumah apa, rumah sakinah itu rumah yang di dalamnya ada kasih sayang, ada cinta, ya gitu. Jadi Bu, ke siapapun saya katakan boro-boro ke orang, ke binatang juga harus ada kasih sayang. Yang kedua, rumah sakinah itu rumah tempat canda, curhat, bercengkrama. Bu, kalau ibu suami ibu heureuy, ya heureuy deui ieu mah. Suami heureuy, ibu serius. Tuh pas saya. Gitu. Jadi lamun ibu heureuy, mun suami heureuy, tanggapi heureuy. Gitu, ya. Ayah, meuni pakai parfum. Ameh raresepeun ka ayah, gitu. Kan heureuy. Dasar da lalaki teh. Atuh pas saya. Ya kan? Ayah, kamana? Olahraga atuh, ameh badan ayah teh alus atuh juga bintang film. Dasar bintang film naon sek tuh buat atuh jadi pasea. Jadi kalau memang heureuy gitu ya. Nah, jadi rumah tempat bercengkrama, curhat. Jadi Bu, ibu teh curhat teh kudu ke suami ibu, kalau kak suami batur. Bapak curhat ke istri bapak, kalau kak istri batur. Jadi maksud saya yang namanya rumah sakinah itu tempat curhat gitu. Terus mun suami curhat, ibu teh nanggapinya santai, ya. Misalnya gini, mah, aku tadi kan di kantor teh makan siang sama teman-teman. Pas lagi makan teh ada mantan pacar ayah. Mah, ayah mantan pacar ayah. Terus kumaha? Nya sasalamannya bungkul. Terus kumaha? Nya anger gelis da itu pacar ayah nu panggelisna mah eta. Langsung istri saya teh baeud. Pantesan. Ari dahar teh di luar wae. Pasti nungguan mantan. Tah. Urang ngobrol biasanya biasa. Oh gitu aja santai. Saya cerita detail berarti tidak ada apa-apa. Namun ada apa-apa mau cerita saya juga. Sederhana kan? Logikanya mah sederhana. Lamun suami ibu jujur berarti tidak ada apa-apa. Mun ada apa-apa mau jujur. Tapi kadang-kadang mungkin istri teh suka salah tanggap atau suami suka salah tanggap. Pokoknya rumah sakinah itu tempat canda, tempat bercengkrama, tempat curhat. Bu, kalau anak ibu curhat dengerin. Mamahnya anak ibu teh SMP kelas 3. Mamahnya ketua OSISnya kayaknya suka sama Neng. Hah? Geus bobogohan? Ya Allah. Kamu teh SMP kelas 3. Mama ge waktu lulus enggak pernah bobogohan. Ya, langsung nikah. Mama enggak pernah bobogohan. Anak teh bari cuek, da enggak laku. Nah, sok. Mama, aku mah kan laku. Jadi Bu, kalau anak curhat gitu dengerin. Jadi keluarga sakinah itu tempat bercengkrama, tempat curhat, tempat canda. Terus di situ ada apa Bu? Tadi cinta kasih. Nah, gitu. Terus ya, ini ada yang penting adalah rumah sakinah itu tempat aktualisasi diri. Aktualisasi takwa teh modern bahasa ilmiah teh tempat berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Saya kan suka ingin menggunakan bahasa-bahasa yang susah dimengerti lah gitu. Supaya rada kerasa ilmiahnya. Aktualisasi takwa tuh gini, tempat berlomba dalam kebaikan. Itu rumah yang sakinah. Tempat berlomba dalam kebaikan tuh begini. Suami ibu tidak pernah minta dilayani, misalnya anduk disiapkan, baju rumah disiapkan, enggak pernah minta. Tapi ibu berlomba dalam kebaikan. Suami pulang dari kantor, di tempat tidur teh sudah ada anduk, sudah ada baju rumah. Ayah, ini anduknya, ini baju rumahnya.
gitu. Ini parfumnya kan suami ibu mah kudu pakai parfum wae. Ya ada odok lonyo, ada kiu-kiu, tapi bilih ayah lebet angin, ayah PPO sarang iya sarang ya sok mangga ayah gitu. Oh ya Apitson ayah. Nah, Bu, suami ibu nggak pernah minta, tapi ibu berlomba dalam kebaikan. Nah, gitu. Suami ibu nggak pernah minta, mah kalau aku mau kantor tuh siapin sarapan, nggak pernah minta. Tapi ibu tanpa diminta, ayah sebelum ke kantor sarapan dulu sok, di rumah mah lebih sehat daripada sarapan di kantor gerak. Masaknya cantau tuh bersih, di mamah mah bersih, insya Allah sok sarapan dulu. Itu namanya tempat berlomba kebaikan, gitu Bu. Itu bapak, istri bapak nggak pernah minta tolong ketika pembantu nggak ada. Istri bapak cuci piring nggak pernah minta tolong. Ayah nu ngelapan atulah, mama nu apa, nggak pernah gitu. Tapi suami ibu bapak nanya, mah biar aku yang ngelapin, lapnya mana sih? Nah bapak ngelapan gitu. Itu namanya berlomba dalam kebaikan. Yang biasa jemput anak ibu, ya, dan ibu nggak pernah. Ayah tuh kalau hari Sabtu mah anak-anaknya dijemput sama ayah. Ibu nggak pernah ngomong gitu. Tapi suami ngomong, mah kalau hari Sabtu mah kan ayah nggak ke kantor, biar anak-anak aku yang jemput. Nah itu namanya aktualisasi takwa yang gitu. Itu namanya tempat berlomba dalam kebaikan, begitu. Suami belum sholat, ibu bilang, ayah maaf, ayah tuh udah sholat belum? Ini udah jam 2. Itu nama aktualisasi. Itu namanya tempat berlomba dalam kebaikan. Boleh ya. Suami nanya, mah ari mama seumur hidup udah berapa kali khotam? Can pernah mama. Mama mah bukan ustazah. Nah, kalau suami nanya ari mama udah khotam, bilang aja belum. Ari ayah mah boro-boro khotam Iqra ge can tamat ayah. Nah, ibu bisa sok atuh Iqranya tamatkeun ayah. Ari ayah udah Iqra berapa? Iqra hiji. Oh, pantesan Iqra hiji dah pernah suami ibu teh maca Quran teh kieu. Alama kan Iqra mah hiji mah kan alama alaro ataro kan itu. Alama meureunna ameh jiga hebat Quran kanal alama gitu. Buka deui biasa. Oh, pantesan karena baru Iqra hiji. Bu, tong disengsirikeun, tong dihinakeun, puji ayah hebat ya, ayah udah Iqra hiji. Nanti ayah belajar terus Iqra 2 ayah. Begitu Iqra 6 ayah udah siap ke surat Al-Baqarah. Nah, artinya apa? Rumah sakinah itu rumah yang di dalamnya ada tempat berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, mama mau kemana? Ada kapangausan di Bumina Palubis gitu. Sahanu ceramahna. Duka da aam gitu. Duka aam Amalia, duka aam Aminullah. Pokoknya aam gitu mamah gak baru denger namanya tidak. Asing pisan di dunia dakwah. Ya, kata suami teh, "Oh gitu. Ya sok atulah ayah juga ikut." Nah, itu namanya tempat aktualisasi kebaikan. Jangan gini, "Mama ke mana?" "Pangaosan." gitu. Lah teu kudu ngaji mah teman ayah ngaji juga teu soleh-soleh. Gitu. Teu soleh-soleh. Nah, jadi bisa disimpulkan rumah sakinah itu satu, tinggal di catatan bager, kalau kahulang-hulang gitu, kalau ka satu kan nyatet. Tempat ya kalau saya tanya mun teu apal tinggal di catatan. Satu, geuleuh ningalina. Jadi keluarga sakinah adalah ayah catatannya biasa. 1 tempat mencurahkan kasih, 2 tempat curhat, canda, bercengkrama teh ngobrol Bu, bercengkrama teh. Ibu mah kalau kang ngobrol teh jeung ucing atuh jeung mak jeung nah. Yang ketiga tempat aktualisasi takwa, tempat berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu gambaran rumah sakinah, ya, rumah sakinah seperti itu. Tapi memang Bu ya, rumah sakinah teh enak diomongin.
Tapi nggak gampang juga dijalani, karena memang di dalam Al-Quran disebut rumah itu ada 4 tipe, 4 bentuk. Satu, ada yang rumahnya seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh tuh suami soleh, tapi istrinya nggak soleh. Itu rumah Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh. Kalau istrinya Nabi Nuh siapa, Bu? Ya, Ibu Nuh, ya. Jadi kalau istrinya Nabi Nuh siapa? Ibu Nuh. Saya di komplek, kalau si ibu itu teh sahanya saya kenal, suaminya teh namanya Pak Irfan, ya, Bu Irfan, gitu, ya, gitu, ya. Saya teh tahu ke Pak Lubis, aduh istrinya teh saha saya lupa, Bu Lubis. Nabi Nuh, lah apalagi saya teh Ibu Nuh, gitu. Saya teh mending ngahulang, istrinya Nabi Nuh saha? Ibu Nuh atau Nyonya Nuh, udah gampang. Ada yang suaminya soleh, istrinya nggak soleh. Menurut ibu ada nggak rumah kayak gitu? Ada. Yang kedua, ada yang seperti Fir'aun. Fir'aun mah tidak soleh, tapi istrinya soleh. Ada yang, duh suaminya parah pisan, Bu, gawe teh gapleh jeung ngoprek japati atuh. Badanna teh nih bau iya atuh. Bau manuk atuh. Udah ngoper teh diusapan teh japati we. Istrina mah tara diusapan japati. Iya Bu. Iya bapak-bapak. Aya japati teh ka mana dicecepeng. Istrina mah sugan sok dioprek dicepeng tara. No, tara. Japati we di mandian kekelepek kan. Semprot dipoe. Istrina mah antep we gitu. Japati nguyung langsung diobatan ku bawang. Ku bawang, Bu. Tahu bawang? Dibuka nah, diwawal. Japati mah sakit teh diobatan, istrina gering mah antep we. Nah, itu rumah tangga seperti Fir'aun, tapi Fir'aun mah tara ngoprek Japati. Fir'aun mah raja. Nah, raja. Tapi walaupun raja, Fir'aun ini istrinya nggak merasa nyaman di istana. Ari istrinya Fir'aun tuh tinggalnya di mana? Di gubuk apa di astana? Di istana. Di gubuk apa di istana? Nih salah sedikit juga langsung. Mana ketakwaan teh? Oke, Bu. Kalau Fir'aun itu istrinya di istana. Tapi istrinya Fir'aun bilang gini, Robbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, beri saya istana di surga. Dia di istana, dia minta istana di surga. Berarti walaupun di istana dia nggak serasa di istana. Itu ada rumah yang gitu. Jadi suaminya yang nggak soleh, istrinya soleh. Nah yang ketiga, ada yang rumah seperti Abu Lahab. Abu Lahab tidak soleh. Istrinya wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya juga tidak soleh. Ya mah kompak dalam keburukan. Kata suaminya teh, mah asa hayang mabok. Hayu sarang mamah di sarangan. Mamah gak hayang mabok. Nah gitu. Aya gitu. Mamah asa hayang ka diskotik. Oke. Di diskotik teh dua aneh kararieu. Eta teh suami istri kompak. Aya nu kitu. Tah, eta mah rumah yang seperti Abu Lahab. Nah ada juga rumah yang seperti Imron. Nah ibu bapak mah kayaknya rumahnya kayak Imron dah. Jangan dulu bilang amin, denger dulu. Apa? Sok mun butut kumaha. Udah beres baru bilang amin. Ya, Imron tuh orang soleh sampai namanya juga diabadikan di Quran Ali Imron. Punya istri yaitu Ibu Imron. Ibu Imron juga soleh, ya kan? Nah punya anak namanya Maryam, soleh. Punya cucu namanya Isa. Ini mah komplek. Kompak. Bu tong gitu Bu, saya teh kurang tidurnya. Ya teh kurang tidur tah. Sebenarnya ningali ibu teh riut ya teh liut pisan. Ya teh geus maksakeun sakieu teh. Nih salah sedikit teh langsung wah ya gitu. Nah. Jadi ini mah komplit, suamina soleh, istrina soleh, anakna soleh, cucu. Nah tentu saja keluarga sakinah itu mirip seperti Imron idealnya, suami soleh, istri soleh, anak cucunya. Makanya saya lihat ibu bapak di sini mah keluarganya tipe Imron.
Tah ayeuna mah cocok da udah ngerti. Jadi kalau mau mengaminkan teh kudu ngerti heula naon. Gitu. Mata kalau ada yang ngadoa pakai bahasa Arab bari Anda enggak ngerti kumaha mun doana butut. Amin amin amin. Kata ustaz teh, naon Bu? Wallahu a'lam. Nah, oke. Sekarang pertanyaan berikut, setelah kita tahu bahwa keluarga sakinah itu gambarannya tadi apa? Yang ideal itu seperti keluarga Imron, suami, istri, anak, cucu, soleh, ya gitu. Nah, untuk bisa membangun keluarga soleh itu ada 4 rumus, ya. Satu, harus ada kekuatan agama. Jadi di rumah kita tuh kudu agama, ada agama Bu, ya. Biasakan sholat dengan keluarga, baca Quran dengan keluarga, ya. Kalau rumahnya luas seperti ini, bisa ada pengajian teman-teman keluarga gitu. Pokoknya mah jadikan rumah kita itu setiap sentinya ada bekas ibadah. Begini Bu, Bapak, kalau Bapak sholat di masjid aja, sunnahnya pindah tempat. Saya sholat wajib di sini. Nah begitu sunnah saya pindah ke sini, gitu. Atau agak ke depan. Mun kosong, mun eusi mantong pindah. Nggak usah gitu. Maksudnya mun kosong, ya kan gitu. Nah, ibu di kamar, ya. Ini tempat tidur, ya, gitu. Ini jendela. Ibu sholat di sini. Begitu sholat sunnah, ambil sajadah keluar, misalnya di ruang tengah. Mun keur teu aya tamu di ruang tamu. Mun aya tamu mantong ulah ieu. Mangga dileueut rawatib ya di dieu. Mangga. Allahu akbar. Eta mah lebay. Nah, yang gitu mah lebay. Jadi maksudnya setiap senti dari rumah kita tuh ada bekas ibadah loh Bu. Jadi ada bekas ibadah di sana, di sini, sana gitu. Sampai nanti oleh Allah dicatat bahwa emang rumah kita itu penuh bekas-bekas ibadah. Terus ada yang nanya, Pak Am, kalau di rumah saya ada taman di belakangnya, boleh enggak sholat? Boleh, ibu asal bersih, ya. Taman gitu, sholat gitu. Itu namanya menjadikan setiap rumah kita itu ada bekas ibadah. Itu yang disebut rumah yang soleh itu ada kekuatan agama. Jadi kudu ada agama di situ, ya, begitu. Itu menurut hadis Rasul, idza aradallahu bi abdin khairan faqahu fiddin. Yang kedua, rumah yang soleh itu harus ada kekuatan cinta. Kata Rasul, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa. Kalau Allah akan memberikan kebaikan pada satu keluarga, Allah tumbuhkan cinta kasih. Bu, manggil anak kudu pakai cinta, ya. Nabi Ibrahim itu manggil anaknya bukan Mail gitu. Ibu, hari anaknya Nabi Ibrahim siapa? Ismail. Lihat di Quran ayat gitu, ya Ismail. Enggak ada. Nabi Ibrahim itu ketika disuruh oleh Allah menyembelih anaknya, memanggil anaknya bukan ya Mail atau ya Ismail. Ini dijelaskan, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka pandur madataro. Wahai anakku tercinta. Kata orang Sunda mah, bunaya itu anak king. Jadi anak king itu panggilan anak yang penuh kasih sayang. Bisa kita bilang, sayang sini nak, anak mama yang pintar, yang cantik, yang soleh sini. Jadi ibu biasakan manggil ke anak itu panggilan kesayangan. Ulah iya mah, lemot kadies ya. Kasih lemot, ya Allah ini juga entognya budaknya. Nah, ke anak teh lemot, entog, ya. Kadang-kadang pernah ini juga cak-cak atuh, keterekelan. Bu sayang, Pak, nggak boleh itu. Karena rumah yang soleh itu kudu ada cinta, ya, gitu. Bahkan Rasulullah tuh jarang manggil istrinya nama di depan orang banyak. Rasul tuh manggilnya Humairo, pipi yang merona. Kan Aisyah teh bodas, jadi mun seuri jiga ibu teh beureum ya. Mun teh seuri bodas deui. Seuri beureum deui.
Mun ibu mah berem terus tak eta mah bukan merona, blush on. Seri teu seuri beureum we blush on eta. Nah, balik ke yang tadi. Jadi rumah yang soleh itu ada kekuatan cinta. Rasul manggil istrinya itu Humaira. Nah, ibu bapak tidak perlu manggil istri Humaira. Enggak usah. Kalau istri bapak tidak putih tapi bukan teu hideung, sawa matang nu busuk ya, matang busuk. Nah, itu panggilnya jangan Humaira, Humairang juga cukup. Nah. Humairang we teu nanaon. Nah. Tapi maksudnya adalah apa? Tetap kita harus menggunakan bahasa-bahasa kasih sayang gitu, ya. Bapak tidak harus manggil Humaira, mungkin menggunakan panggilan kehormatan yang biasa digunakan oleh anak-anak kita. Misalnya anak kita manggil ke ibunya itu bunda, panggillah bunda. Bunda, bunda, manggilnya Umi, ya panggil Umi, ya gitu. Nah, manggilnya emak barudak teh, panggil emak gitu, ya. Iya, ulah ieu mah Isa. Gusti, ya Allah. Isa. Eta ka istri sok. Padahal ngaranna mah bagus, Aisyah. Ya, Salman. Gitu. Ari manggil Isa. Pak, eta teh entong gitu. Udah aja panggil atuh. Ya, bunda atau mama atau emak, aya nu leuwih rada rendah tina. Indungna barudak. Nah, tena naon lah daripada Isa. Sok. Nah. Itu namanya kasih sayang. Ya, kasih sayang. Ibu juga sama gitu ke suami, ya gitu. Menggunakan panggilan kehormatan. Kalau anak-anak manggilnya ayah, ya panggil ayah. Anak-anak manggilnya abi, panggil abi. Ya, nah ya Mail. Ya Allah, Mail. Jangan gitu. Nah, oke. Jadi rumah yang soleh itu ada kekuatan cinta. Yang ketiga, rumah yang soleh itu ada kekuatan kata-kata, ya. Ini menuju ke An-Nisa ayat 9. Kekuatan kata-kata tuh di sini maksudnya adalah kita selalu menggunakan kata-kata yang bersifat memotivasi. Ibu, ciri rumah yang soleh ke anak, ibu tidak pernah menggunakan panggilan yang sifatnya menghina, merendahkan, enggak. Aa pinter sini, Aa bager sini, teteh anak mamah nu soleh sini. Kudu kitu Bu, itu rumah yang ini, ya. Aa matematika kamari nilainya berapa na? 5 mah. Oh 5. Mamah ge baheula 3. Mamah tuh dulu juga 3, tapi mamah belajar alhamdulillah tadinya 3 karena mamah belajar terus jadi 7. Kamu 5, insya Allah kalau kamu belajar terus 10. Sok gerak sering belajar nak, biar kamu pinter dan mamah yakin kamu teh bisa. Tapi kan kamu main terus, sok gerak belajar. Itu namanya bahas kata-kata, kekuatan kata-kata. Sebenarnya 5 bodoh sih. Bodoh dan juga pamaneh bodoh. Apa kata anak teh? Yes, bapak urang ge bodoh. Gitu. Begitu. Jadi apa yang ingin saya tegaskan di sini, kita biasa menggunakan kata-kata yang bagus untuk anak-anak kita. Karena katanya bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia teh belajar rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar percaya diri. Ada surat seorang anak kepada ibunya. Gini, bunda, jangan bentak-bentak aku, karena bunda juga kalau dibentak orang gak enak. Bunda, jangan hinakan aku, bunda suka menghina ke aku. Bunda, kalau bunda dihina juga kan pasti gak enak gitu. Bunda, jangan kalau bicara sama aku tuh jangan keras-keras. Bunda, kalau ada orang yang keras-keras ke bunda juga gak enak. Kamu merencek si anak teh sok, bunda kalau digituin sama orang juga gak enak. Ya ada, saya punya surat upik kepada bundanya. Salah satunya itu, bunda jangan bandingkan aku dengan yang lain.
Karena aku juga tidak pernah membandingkan bunda dengan yang lain. Bu maaf, ibu gak boleh ya ngebanding-banding anak. Misalnya gini, kamu teh ranking teh 10, 15. Ya, mama punya temen, tahu teman mama, nusok ke sini, Tante Eva, tahu? Iya mah. Itu teh anaknya sama kayak kamu kelas 5. Dia itu dari kelas 1 sampai kelas 5 rankingnya 1, 2, 1, 2. Dah rajin belajar, kamu mah ulin wae. Ya, tara pernah belajar, ranking teh selalu sesuai jumlah murid kamu mah. Kan gitu. Murid 30 kamu ranking 30. Pernah masuk 10 besar, muridnya 10 orang kamu mah. Lihat anaknya Tante Eva, dia itu, tah Bu sayang, Bapak, kita teh enggak boleh ngebandingin anak. Makanya ada surat si Upik kepada bundanya, Bunda, jangan suka bandingkan aku dengan lain. Aku kan enggak pernah membandingkan Bunda dengan yang lain. Bapak, kalau Bapak nyuruh kebaikan kepada istri, jangan suka dibandingkan dengan orang lain. Enggak boleh. Kata Bapak teh, mah sok rajin olahraga, ameh sehat. Kan enak. Sok gerak ameh langsing, sehat, resep, gerak rajin olahraga. Enak teh Bu? Enak. Mah olahraga, tinggal ditata badannya. Alus gitu. Bengker nih juga. Ini juga iya. Nanti buras, dah sok olahraga, mama mah taruh olahraga sih, tuh enak tuh Bu. Jadi jangan suka membanding-bandingkan. Ibu juga kalau dibandingkan nggak enak, bener nggak? Jangan suka membentak-bentak anak, karena ibu juga kalau dibentak nggak enak. Jangan suka ngomong keras-keras ke anak. Dah ibu juga kalau diomongin keras-keras pasti nggak enak. Sok ibu di misalnya di supermarket, mama, enak gak ibu? Cek ibu teh nya atuh sampeur ke meniki kituan gitu. Sok ibu kan ke anak ya. Wawan. Sok. Teu enak. Ibu kan lebih enak suami tehnya ibu di ditu tuh. Ya di supermarket ceritanya. Suami ibu teh jalan sedikit. Mah ngomong, kan ibu seneng ya. Dengar mama. Sa supermarket ngaliuk kabeh. Si mama eta we teu ngaliuk. Da pura-pura teh ngadenge sok sia gogorokan sorangan sok ya. Sok. Sa supermarket sia ngaliuk. Nah, maksudnya makanya benar. Kata si Upik tadi, jangan suka bentak-bentak aku. Mama juga kalau dibentak sama orang enggak mau. Jangan suka keras-keras ngomong sama aku. Mamah juga kalau diomongin keras sama orang gak enak. Jangan suka menghinakan aku. Mamah juga kalau dihina gak enak. Itu kalau surat ditujukan ke mamahnya. Kalau ditujukan ke bapaknya, ayah jangan bentak-bentak aku. Ayah juga kalau dibentak teh pasti gak enak. Ayah jangan suka banding-bandingkan aku. Ayah juga kalau dibandingkan pasti gak enak. Ya. Jadi memang kita tuh dalam hidup jangan membanding-bandingkan. Karena setiap orang tuh pasti beda. Bu, apalagi membandingkan sesuatu yang sifatnya sensitif itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh. Nah, bahkan katanya membandingkan dengan yang sudah meninggal juga nggak boleh. Misalnya gini, suami ibu meninggal, ibu nikah lagi, ibu nggak boleh membandingkan dengan almarhum sekalipun, ya, apalagi dengan yang masih hidup tuh nggak boleh. Ini mah almarhum, ibu nikah, suami ibu meninggal, ibu nikah lagi. Kan ari suami ibu almarhumah orang nate berehannya gitu. Misalnya ada saudara ke rumah ya, mah amplopan karunya jauh 3 Garut gitu. Sok di amplopan 3 Garut. Ya Allah. Garutnya di mana? Oh, Cikembulan, Kadungora ya. Oh, leles. Oke. Jadi gini, terus amplopan karunya ya, atau ada saudara di Kebumen datang ya, mah amplopan minimal ganti itunya untuk kereta. Nah karunya ari suami yang dulu mah almarhum bager gitu. Ari suami nu ayeuna mah udah nikah lagi, aya saudara kadeh tong merena naon. Kadeh kan gitu. Bisi ka dieu deui nah bet datang atuh. Tah, ibu teh ngomong gitu. Ih, ayahnya meni beda pisan dengan almarhum
tak itu teh nggak boleh. Ya, jadi membandingkan itu tidak boleh. Karena sebenarnya membandingkan itu hal yang tidak adil. Kenapa? Karena manusia itu unik. Unik itu artinya semua orang punya plus minus. Bahkan ibu bapak, kita tuh tidak boleh membandingkan sesama anak kita. Nggak boleh. Ya, misalnya gini, teteh belajar atau yang benar, lihat tuh si AA. Si AA mah selalu ranking bagus, kamu mau nih butut wae. Itu teh nggak boleh. Itu membuat apa? Anak merasa bahwa si ibu atau bapaknya lebih nyaah kasih AA daripada ke dia. Itu nggak boleh, gitu. Kalau mau gini, AA, teteh belajar, mamah teh bahagia pisan kalau teteh teh selalu belajar, selalu ranking, mamah pasti seneng. Jadi jangan dihubungkan jeung kakak atau adiknya. Sebab anak itu namanya unik. Unik itu apa? Ya unik. Unik tuh nggak ada duanya, satu, ya. Nah, jadi rumah yang soleh itu ada kekuatan kata-kata. Yang keempat, rumah soleh itu ada kekuatan sejarah. Apa itu kekuatan sejarah? Semua diri kita akan jadi sejarah. Iya loh Bu. Saya kalau udah meninggal jadi sejarah. Iya. Kalau saya sudah meninggal nanti minimal ya ada sejarah. Ida Pak Am teh kantos di bumi Palupis. Kantos ya. Ini hareudang pinuh Hari Pak Am ceramahna kumaha? Duka de teu menarik sampai barobo sadayana eta kasihan. Komo anu nyender mah nyarane kita. Gitu. Rerencangan anu dipayun kieu. Pembawa acara geus tos beureum socana teh. Nahan tunu. Itu sejarah bukan? Jadi ternyata dimanapun kita berada akan jadi sejarah. Nah ibu, saya akan jadi sejarah bagi keluarga saya, bagi teman-teman saya, bagi masyarakat. Ibu juga sama, bakal jadi sejarah bagi saudara, bagi teman-teman, dan bagi masyarakat. Ya, sok bapak rajin ke masjid. Mun ke masjid tehnya datang lebih awal, kaca teh kotor. Ku bapak teh dibersihan sambil nunggu azan bersihan. Waktu bapak hidup masjid teh sok bersih. Begitu bapak sudah meninggal, masjid teh kacana teh kotor. Apa katanya? Waktu ayah Pak Agus mah da masjid teh bersih, da anjeunna mah sambil nunggu azan teh sok. Nah, itu jadi sejarah tidak? Jadi sejarah. Jadi hidup tuh kita semua bakal jadi sejarah. Nah, masalahnya sejarah tuh dua. Ada sejarah kebaikan, ada sejarah keburukan. Ya. Pak Bu, untuk jadi sejarah yang baik itu tidak harus hal yang besar, hal kecil. Nih saya punya teman saya ini dosen di ITB, sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Meninggalnya masih muda lah, maksudnya usia 51 gitu ya. Tapi karena nikahnya agak terlambat, anaknya masih kecil gitu, masih kecil. Teman saya ini suka melakukan hal kecil. Anaknya teh sok badminton anak kecil. Kadang-kadang si kok teh sok nyangsang di tangkal nyangsang. Kalau nyangsang teh, tahu Pak nyangsang? Nyangkut. Karena aya nu hulang-hulang nyangsang. Nah, jadi apa? Nyangkut. Pasti anaknya bilang ini, Papa, karena masih kecil. Papa, itu teh ngerti, bapaknya teh keluar bawa taraje, koer gitu, bapaknya teh nya gitu. Kecil loh Pak, oke? Padahal ayah supir, ayah pembantu, tapi bapaknya teh keluar. Apa? Kok naik, ya kok. Udah gitu, biasa tuh main badminton. Papa, bapaknya teh keluar. Nah, kan teman saya ini meninggal ya. Istrinya cerita, Kang, saya teh nangis teh cenah. Anak saya teh sore-sore teh main badminton. Tiba-tiba keur main teh bapaknya terus meninggal. Papa. Kan istrinya mah engehnya, ibuna mah engeh. Mau ngomong, kan papa udah meninggal teh teu kuat cenah teh. Saya teh di dapur teh curi ku cenah. Nangis teh. Tiba-tiba anak teh kieu, papa nggak ada. Dia baru nyadar. Kebayang nggak Bu? Misalnya anak teh gini, papa, cepat papa. Dia ingat mungkin bapaknya udah meninggal.
dia bilang, aduh Kang, saya tuh apa ya? Ternyata Pak, jangan menganggap pekerjaan sepele untuk anak-anak, karena boleh jadi itu jadi sejarah kan Pak? Sok lamun nu sok nyoer apa? Kok teh pembantu atau supir, itu anaknya akan nangis, ya enggak? Tapi kebayang enggak? Udah nyoer gitu teh, udah, papa, cepet dong papa. Mungkin lama-lama nyadar bapaknya udah langsung bapak nangis. Aduh, yang cerita teh ibuna aku mah aduh nangis tetsenanya. Jadi gini Pak Bu, ternyata kita kepada keluarga mah kalau meninggalkan sejarah teh tidak harus yang gede-gede, yang kecil-kecil gitu ya. Iya. Mungkin Bu, saya katakan saya nggak pernah gitu minta ke istri saya teh kalau aku datang mah tolong siapkan anduk, siapkan baju untuk di rumah, nggak pernah. Tapi istri saya otomatis kalau saya masuk kamar teh tos ngajajar, aya anduk, aya apa gitu kan. Kalau istri saya meninggal misalnya, pasti saya kehilangan. Pas pulang kantor teh asup ka kamar teh, oh iya ya biasa nama istri nu nyiapin gitu. Terus misalnya saya nikah lagi, nah istri nu kadua mah teu kitu. Kayak heula kalem. Anu istri nu kadua mah teu telaten gitu. Pasti saya teh kieu. Inyanya ari ngomong telaten mah almarhum lebih telaten. Tapi jadi sejarah. Ya. Nah yang bahaya kalau ibu tidak pernah melakukan gitu, ibu meninggal, suami ibu nikah lagi, nu ayeuna mah talaten. Nah, kieu alhamdulillah nu ayeuna kan nu alhamdulillah nu ayeuna mah talaten, nu baheula mah duh Gusti Allah. Anu soeh ge diantep we gitu. Kalau ka soeh teh dibagi 2. Gitu. Nah, Pak Bu, berarti saya lagi bicara apa? Sejarah. Kenapa? Saya dan Anda semua bakal jadi sejarah. Ujung-ujungnya finally ujungnya jadi sejarah. Tugas kita mah berusaha meninggalkan sejarah bagus. Kalau buruk, dah manusia mah ada yang sempurna, aya wae kurangna. Betul enggak? Ya, Bu. Ya. Saya banyak kekurangan saya, ya. Karena saya sebagai manusia, tapi saya berusaha gimana kalau saya meninggal orang lebih banyak mengenang kebaikan saya daripada keburukan saya. Ibu sebagai istri, ibu sadar, dah ibu teh nggak sempurna, ya nggak? Sok saha nu ngarasa sempurna angkat tangan. Itu ciri ketidaksempurnaannya. Tak sempurna, tapi walaupun tak sempurna, berusaha untuk mengisi hidup dengan kebaikan-kebaikan, begitu. Makanya kata Imam Syafi'i, beruntung orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya sampai tak terpikirkan kekurangan orang lain. Saya teh ibu meni rajin muhun, ibu teh seueur kakurangan, hoyong soleh, hoyong bager, sampai di ibu nggak punya waktu untuk ngurusin orang. Kan ayah nu ari ngurusin batur meneh heboh, ari ngurusin sorangan tuh. Si ibu itu mah kieu ari dia lebih parah tinu saja. Nah, jangan sampai gitu. Makanya rumah yang soleh itu harus ada kekuatan sejarah. Nah, jadi rumah yang berkah, rumah sakinah itu 4. 1, kekuatan agama. 2, cinta. 3, kata-kata. 4, yang kelima kekuatan doa. Bu, tak ada rumah yang soleh kecuali di dalamnya ada untaian doa. Pasti ada doa, ya. Kalau ibu bisa membangun rumah yang soleh, itu teh bukan hadiah, bukan gift, tidak given, tetapi diikhtiarkan dengan berbagai doa. Maaf kalau di sini ada yang rumahnya soleh, ya, yang hadir di sini kelihatan soleh-soleh. Saya yakin tak terbayang oleh saya ribuan untaian doa yang pernah diungkapkannya. Paling saya kasih bocoran sedikit. Kalau kita berdoa, tahu kan teknik supaya doa kita dikabulkan? Biasakan doa itu awali dengan Asmaul Husna, ya Bu, ya. Jadi kalau doa itu jangan ujug-ujug Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan ujug-ujug begitu, ya. Ya, ke orang saja kita suka bilang punten, ya, misalnya, Ibu, punten abdi ngalangkung, Bu. Kan enak, ulah ieu mah langsung.
punten Bu, punten kan gitu. Ya enggak? Jadi kalau berdoa juga jangan ujuk-ujuk Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Khutbah apa doa tuh? Kan gitu. Jadi doa itu kudu rendah hati, artinya awali walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah itu punya asmaul husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz. Tahu kan Bu asmaul husna, Pak? Ya, ada saya tahu Anda teh arapal 88. Ya apal, ari alpal mah alhamdulillah. Tapi tidak harus 99. Berapalah? 3, 4 juga. Misalnya Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, apa doa gitu. Jadi awali doa dengan asmaul husna. Doa yang supaya kita diberi keluarga soleh, tahu semua kan? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al. Jadi doa itu kudu diawali dengan asmaul husna. Terus ibu pilih-pilih bapak doa-doa waktu-waktu terbaik untuk doa. Di antaranya waktu terbaik untuk doa itu ba'da sholat yang 5 waktu. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullahi ayyu du'ai asma. Ya Rasulullah, kapan doa yang paling bagus? Kata Rasul, fi duburis sholawatil maktubah, di setiap akhir sholat yang 5 waktu. Jadi bapak ibu kalau habis sholat yang 5 waktu ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, wiri zikir, sok isi dengan doa 3-4 menit lah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Allah, berikan kepada hamba ilmu yang berkah, harta yang berkah, anak-anak yang soleh, suami yang soleh, atau bapak-bapak istri yang soleh, ya, rezeki yang berkah, yang mudah, ya Allah, gitu. Sok isi doa. Da ibu mah sempat tengah doa kumaha tuh wirid oge bari beberes mau kena. Aya Pak, Assalamualaikum, Subhanallah. Bu seserian ngarasa enggak? Aya di dia. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Iya. Kabayang tuh bari wirid, bari beberes mukana. Yang paling parah udah gitu ningali HP deh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, wirid bari kitu sempet tengah doa enggak? Enggak akan sempet. Kabayang teu sopan pisan. Robbana atina fid dunya. Teu sopan pisan ngadoa bari dipoto gitu. Nah, jadi maksud saya rumah yang soleh itu ada kekuatan doa. Nah, doa ini tolong lakukan dengan santun. Salah satunya apa? Doa itu awali dengan asmaul husna. Terus apa? Doa itu katanya nggak boleh ngotot, kudu rendah hati. Ud'u rabbakum tadarruan. Berdoalah dengan rendah hati. Kalau ibu bapak berdoa pakai bahasa Indonesia itu rendah hati. Gini, kalau urusan akhirat pasti semua doa bagus. Urusan akhirat. Tak urusan dunia belum tentu yang menurut kita bagus, menurut Allah bagus, betul nggak? Nah, kalau urusan akhirat mah pokoknya minta aja. Misalnya gini, ya Allah beri hamba umur yang berkah, beri hamba anak-anak yang soleh, beri hamba rezeki yang halal. Itu kan akhirat nih. Tapi kalau dunia, misalnya anak bilang, mama doainlah biar aku bisa terima di ITB, aku teh pengen jadi insinyur elektro mah. Eta urusan dunia akhirat. Nah, ya Allah, sekiranya di ITB itu baik untuk dunia dan akhirat anakku, terimalah. Tapi sekiranya buruk, engkau berkuasa mengganti yang lebih baik, gitu. Kalau jodoh dunia apa akhirat eta? Ya, ente jodoh mah akhirat, dunia heula kakara akhirat. Oke. Hari jodoh mah dunia heula itu Bu. Baru akhirat, setelah nikah baru akhirat. Nah, jodoh itu menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Ya. Misalnya ada anak muda yang jatuh cinta kepada Vera.
Vera orang ujung berung di itu teh. Ya kerjanya di ini di Alfamart. Nah, dia berdoa. Ya Allah. Ya Bapak tang seserian kudu jelas alamatnya di mana, gawena di mana. Nah, ya. Misalnya ada orang yang jatuh cinta kepada Vera. Itu urusan dunia nih, akang-akang yang belum nikah. Itu kalau dunia, katakan kalau baik berikan, kalau buruk kau berkuasa mengganti lebih baik. Ya Allah, sekiranya Vera itu akan jadi kebaikan untuk dunia dan akhiratku. Bukakan hatiku, bukakan hati dia, persatukan kami dalam cinta dan ridhomu. Tapi sekiranya Vera itu akan jadi keburukan, ya Allah, kau berkuasa mengganti yang lebih baik. Berikan kepadaku jodoh yang jadi penyejuk hati, jodoh yang akan menjadi kebaikan dunia akhirat. Gitu ari ngadoa teh. Kalau dunia ulah ieu mah, ya Allah jadikanlah Vera sebagai istriku. Pokoknya enggak mau tahu ya Allah. Sekali Vera tetap Vera ya Allah. Pokoknya ya Allah Vera forever. Vera forever. Ya Allah Vera forever. Apa kata malaikat? Never, never, never. Oke, balik ke yang tadi. Jadi kalau berdoa urusan dunia, katakan kalau baik berikan. Nah, ya saya berdoa untuk jadi menteri. Doanya gini, ya Allah, sekiranya jadi menteri itu akan jadi maslahat dunia dan akhirat serta akan jadi kebaikan bagi bangsa ini. Beri saya jalan untuk jadi menteri. Tapi kalau itu akan jadi keburukan, engkau berkuasa mengganti yang lebih baik. Gitu. Jadi kalau nanti di 2015 saya jadi menteri, ya berarti menurut Allah baik. Tapi kalau nggak jadi menteri ya mungkin itu yang terbaik menurut Allah. Ayo nama tunggu yang ke atas 2014. Nah, tong yang sedikit gitu biasa, bisi jadi, ya, bisi jadi. Anda semua sekarang boleh menertawakan. Tapi kalau Allah menakdirkan seluruh tertawa Anda bungkam. Apa katanya? Oh-nya jadi. Langsung ngaderet ke di sama presiden terpilih gitu. Ya kan? Saya tidak berharap, tapi kalau Allah menakdirkan saya tidak bisa menolak takdir Allah. Catat itu. Nah, pokoknya tunggu beberapa bulan lagi nanti. Sampai akhir tahun inilah akan kelihatan. Ya kan? Nah, jadi ibu bapak, kalau urusan dunia mah kudu rendah hati. Rendah hati itu kalau baik berikan, kalau buruk kau berkuasa mengganti yang lebih baik gitu. Terus Bu, Nabi itu kalau berdoa suka diulang-ulang loh Pak. Nabi mah suka gini, misalnya doa. Jadi nggak pernah sekali Nabi mah, diulang-ulang. Misalnya gini, Rabbana atina fid dunya. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Nabi itu kalau minta selalu diulang-ulang sampai 3 kali, bahkan lebih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru masuk ke doa lain. Rabbana hablana gitu. Jadi maksud 3 kali teh diutamatkeun heula bukan Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Jadi maksudnya tamat gitu. Bapak kudu jelas kan saya penjelasan. Bisi cek bapak teh 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Jadi maksudnya tamat 3 kali gitu. Makanya kalau berdoa boleh diulang-ulang langsung, boleh juga apa? Lohor ngadoa, asar ngadoa, maghrib ngadoa. Itu doanya kudu diulang-ulang. Jadi rumah yang soleh itu kudu dibingkai dengan doa. Karena apa? Doa itu kata Nabi silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Nah, saat berdoa waktu yang terbaik adalah ketika ba'da sholat. Kemudian doa itu awali dengan asmaul husna. Terus doa itu kudu rendah hati. Doa itu sebaiknya diulang-ulang gitu. Terus apa? Waktu yang terbaik itu juga ketika tahajud. Nah, saya lihat ibu bapak di sini ahli tahajud, saya lihat. Kelihatan Anda ini orang-orang yang tahajudnya minimal seminggu 7 kali ini. Ya sih serius, saya lihat ini. Ini kelihatan matanya, kedipannya agak lamban. Kedip, terbalik deui. Gitu. Ya. Jadi waktu tahajud. Terus apa lagi? Nah, kalau Bapak Ibu oleh Allah dibukakan rezeki untuk berhaji, nah
kehebatan doa kata Nabi, khairu du'ain du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa ketika wukuf di Arafah. Nah, kalau belum dibukakan pintu itu, sok cari momen-momen terbaik ba'da sholat, lagi tahajud. Oh, termasuk lagi safar, Pak Bu, lagi di perjalanan itu juga termasuk. Lagi saum. Ibu kalau lagi saum tuh banyak doa, ya. Ayo, mama meni rajin ngadoa, mumpung lagi saum mama. Iya, mama lagi saum Senin, ngadoakeun gitu. Terus ngadoa teh katanya akan lebih dikabulkan kalau doa yang baik-baik. Gini doa yang baik tuh. Saya misalnya difitnah, saya dinistakan, dihinakan. Doa yang bagus gini, ya Allah, ampuni kesalahan orang-orang yang memfitnah saya. Luruskan hatinya ya Allah. Jadikan seluruh fitnah itu kebaikan untuk saya. Gitu. Jadi saya nggak gini, ya Allah, orang-orang yang memfitnah laknat ya Allah, laknat ya Allah, laknat. Pokoknya kasih dia penyakit ya Allah yang tidak ada obatnya di muka bumi. Ya Allah, orang yang memfitnah saya ya Allah, ganggayong paehna ya Allah, ganggayong paehna. Ya Allah, eta orang-orang yang memfitnah saya teh ya Allah, semoga mereka itu syakaratna lillah ya Allah, syakaratna lillah ya Allah. Nah. Bu, nggak boleh gitu. Jadi gini, saya misalnya difitnah, ya Allah ampuni kesalahan mereka, luruskan hati mereka, jadikan seluruh fitnah itu menjadi penghapus bagi dosa-dosa saya. Sestiis Bu, ke sayanya nggak dendam, mudah-mudahan ke orang itu juga insaf. Talamun kusku urang didoakeun teh insaf-insaf, nah berarti orang itu dilaknat. Tahu Bu, orang yang dilaknat itu nggak bisa tobat. Ciri orang yang dilaknat, kata Ibnu Katsir, ini ngeri makanya kalau orang udah dilaknat, setan itu dilaknat. Kenapa? Dia itu tahu salah tapi tuh bisa tobat. Nah itu orang dilaknat. Misalnya saya doakan orang yang memfitnah saya itu dimaafkan, diampuni, tapi eta nu memfitnah kamu teh insaf-insaf ya. Tambah angot, oh berarti dilaknat. Jadi orang yang dilaknat itu dia tahu, makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan yang terlaknat. Setan yang terlaknat apa? Setan teh tahu dia teh salah, tapi tuh bisa tobat gitu. Gitu loh Bu, makanya paling mengerikan kalau kita dilaknat, ta'udzubillahi min zalik. Orang yang dilaknat tuh dia nggak bisa tobat gitu. Mirip seperti begini. Ada orang yang misalnya gini, saya teh darah tingginya, kan saya mah seneng peda ya. Mending ngahina gitu. Saya teh seneng peda ya. Cek saya mah asal bukan aib deh. Bener deh, apa salah saya? Saya mah bahkan makanan Eropa semacam spaghetti pakai peda. Spaghetti peda. Kan hari Anda mah suka ilah sok luar negeri, peda asli Nyunda. Peda kerupuk sambal ya. Saya makan hotel di bintang 5 pasti nanya, ada kerupuk? Teh aya ngantongan di dia. Saya misalnya suka peda Bu. Ya mah contohnya. Kata dokter teh, "Dok, kenapa ya saya teh ini agak berat?" Pak Am, tensinya tinggi itu, Pak Am udah 160/100. Nih saya kasih obat. Pak Am jangan banyak yang asin-asin ya. Oh, maksud dokternya seperti peda, cenjeng disebut gitu. Seperti peda, cenanya goreng-gorengan, entong Pak Am, udah sekarang mah yang kukus-kukus aja. Nah, saya tahu peda saya tahu peda teh nggak boleh. Saya tahu dan dokter bilang, Pak Am, kalau peda terus ya Pak Am bisa stroke. Saya tahu akibatnya sih. Orang istilahnya kalau orang dilaknat mah tuh bisa ninggalkan peda. Tapi kalau yang tidak dilaknat mah begitu tahu Pak Am nggak boleh peda, eureun langsung. Nah ada orang, tapi bukan berarti nuar sepeda dilaknat, denger. Iya mah contoh, ini langsung ke rumah teh ayah dilaknat. Iya mah cek Pak Am demi Allah, sok anu ngedengar naga ratusan demi Allah, ayah dilaknat. Cek Pak Am anu tetep karena peda eta dilaknat. Iya mah contoh. Asli nama bukan urusan peda, urusan dosa. Tadi saya misalnya, ku saya tegas didoakan ya, ada orang yang misalnya selalu
jika benci ka saya teh padahal saya teh asa dosa naon gitu ya. Asa henteu gitu. Mungkin ada dalam film semacam Fatal Attraction gitu. Yang dulu ada film namanya Fatal Attraction, pemainnya Michael Douglas. Nah gitu ya. Nah balik kan, Bu, ya kan. Nah, ku saya teh harus didoakan teh. Apaan? Teu soleh-soleh, teu insaf-insaf. Nah itu teh kalau kita udah doakan baik, teu robah-robah Bu. Nah itu memang kemungkinan dilaknat. Karena kata Ustadz Ibnu Katsir, orang yang dilaknat bukan berarti orang yang usahanya jadi bangkrut, orang yang sehat jadi sakit. Orang yang dilaknat itu dia tahu salah tapi nggak bisa keluar dari kesalahan. Nah itu ya. Nah balik ke yang tadi. Jadi kalau kita itu alangkah bagusnya mendoakan yang baik-baik. Jadi jangan suka mendoakan yang buruk. Ibu disakiti oleh suami, ya Allah, mudah-mudahan suami saya soleh, mudah-mudahan suami saya husnul khotimah, mudah-mudahan suami saya ya Allah jadi orang yang sayang sama saya, sayang sama anak-anak gitu. Ulah ieu mah Allahumma setruk ya Allah, Allahumma setruk, sing setruk ya Allah. Mun geus setruk maka rasa ya Allah geura. Enggak boleh gitu. Mun geus setruk ibu nu susah, kudu nuntun ka kamar mandi, kudu nyebokan capek-capek. Jadi doakan yang bagus begitu ya Bu ya, gitu. Nah, jadi Ibu ternyata Bapak, maaf Ibu sering disebut dan Bapak kan minoritas ya. Ibu Bapak ternyata rumah yang soleh itu harus diusahakan ya. Yang terakhir tadi butuh kekuatan doa. Dan dengan begitu semoga nanti kita akan menjadi sejarah yang bagus. Itu yang paling penting, sejarah yang bagus. Bu, kasihan saya teh Ibu teh di jam salapannya. Saya kan tadi jam 10 kurang jam 10 lewat 20. Mohon tak ayeuna teh setengah 12. Berarti saya sudah ceramah teh sajam 3 menit. Sajam 3. Ya bukan hitungan kudu sesuai kesepakatan sajam. Ya sajam 3 menit. Ya geus leuwih ya 3 menit. Ya. Apa Bu? Nggak kerasa? Ibu nggak kerasa, aku mah kerasa. Sok egois, teu karaos. Ibu teu karaos, abdi karaos ya. Gitu ya. Ya Ibu, Bapak, itu saja ya. Saya yakin materi ini bukan materi baru. Tapi kan apa kata firman Allah? Fadzakir inna fa'atid dzikra. Peringatan tuh kadang perlu diulang-ulang loh Bu. Manusia itu makhluk yang harus diulang-ulang. Kayak saya bicara doa, yakin ustadz yang lain pernah membahasnya, tapi saya ulang itu fadzakir, beri peringatan inna fa'atid dzikra. Peringatan itu manfaat gitu. Jadi kalau ibu bapak datang ke majelis taklim, mungkin materinya tidak baru, pernah dengar, tapi katanya yang kita perlukan itu bukan materi, tapi chemistry-nya, ruhnya. Itu yang diperlukan gitu ya. Ari ibu beberes bade kamarana. Naon beberes? Beberes. Apa? Mendingan bapak-bapak teh beberes. Ibu mah langsung beberes. Langsung sagala diasupkeun kana atas. Kamana beberes? Masih aya kene nih PK jam 1 ya. Nah, langsung keluarkeun deui. Enggak Bu, tos wias beberes. Ayeuna beberes. Meni hidang saya bilang ini langsung. Kabayang teu Pak? Kan dia mah katingali, asupkeun tas segala. Jadi ya Ibu Bapak, saya mah canda aja. Ibu yang tadi beberes jangan merasa terhina ya, gitu. Langsung begitu bubar teh naon baut geuleuh eta omongan terakhir. Kan manehna teh nutup urang beberes naon salahna urang. Oh, jadi masalah. Ya kan? Jadi Ibu nu beberes hapunten. Heureuy memang heureuy. Sok we teraskeun beberesna. Terus kalau di luar teh jangan dibahas, jangan aam ceramahna naon. Pokokna mah butut nu terakhir tah. Manehna nutup, urang beberes. Ngomong ini, mau kemana beberes? Geuleuh urang. Oke. Alhamdulillah ya Bu ya, kita dipertemukan. Yang penting itu silaturahminya ya.
Karena katanya setiap orang yang duduk di satu majelis dibaca ayat Quran, apalagi tadi Ustaz Abu Robani ya ngajarin Quran, itu katanya illa hafaz alaihimul malaika. Malaikat datang untuk merahmati majelis itu. Paling tidak kita bisa mendapatkan rahmatnya. Lalu setiap langkah yang kita ayunkan itu penghapus dosa. Lalu setiap langkah yang kita ayunkan mengangkat martabat kita di sisi Allah. Semua itu kita dapatkan mudah-mudahan. Amin ya. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.